Apa itu nama? Nah berarti kan kalau masih mau disebut Visal, maka hidupnya Visal yang harus dilestarikan. Kalau hidup Visal itu sudah nggak lestari, asma Visal sudah mati. Jadi sembayangku gak jungkar-jungkir, sembayangku gak dilak-diluk, gak ngadeg jejer. Itu metode cuman, metode supaya apa? Tulajak. Supaya kita itu mempunyai pendirian yang teguh. Ya, tungkul. Supaya kita itu saling menghargai dan menghormati. Ya. Nah, tundem. Kita itu mempercayai bumi pertiwi ini, karena bumi pertiwi di sini itulah kita itu ada dan kita itu hidup. Tuding. Makanya ini ada rentetannya, bedanya Tuhan dan Allah. Jadi kalau saya mengartikan Tuhan itu bukan Allah dan Allah itu bukan Tuhan, gitu. Bagaimana itu, Mak? Bagaimana itu? Ya supaya kita itu paham. Jadi kita itu seolah-olah kan dengan melakukan persembahan dan lain sebagainya itu kan persembahan untuk Allah. Iya. Nah, Allah itu asma, Allah itu nama. Nah berarti kan kalau masih mau disebut Visal, maka hidupnya Visal yang harus dilestarikan. Kalau hidup Visal itu sudah nggak lestari, asma Visal sudah mati. Berarti kalau masih ada, mati masih ada, itu namanya mayit. Kalau sudah dimasukkan ke liang kubur namanya arwah. Itu loh. Tapi kalau Tuhan beda lagi. Tuhan itu perilaku. Walaupun Visal itu sudah menjadi mayit karena perilakunya baik, mungkin masih banyak orang yang menangis dengan kebaikan Visal waktu hidup. Kalau sudah ditanam di makam di alam kubur, masih banyak yang mendatangi, membawakan bunga. Tapi kalau hidupmu sudah amburadul gak karu-karuan, di saat Visal mati mungkin banyak yang ketawa atau basa Jawane nyukurno. Iya. Kalau sudah mati biasanya apa ya, nisan. Kalau nisan orang baik itu dicat dan dihias sedemikian rupa. Tapi kalau perilakumu jelek, nisanmu untuk nyancang wedus. Nah itu loh. Jadi maksudnya Tuhan itu yaitu perilaku manusia itu Tuhan. Tapi kalau Allah itu asmamu sendiri. Bagaimana cara kamu itu mengukir namamu? Itulah sembahyang itu termasuk apa? Ya untuk mengukir namamu itu sendiri. Supaya apa? Supaya bisa berperilaku baik. Itulah sembahyang. Apa yang bisa kita persembahkan untuk hidup itu, berarti itulah sembahyang. Tapi kalau kamu itu memaksa dengan hidupmu, kamu itu tidak bersembahyang sama sekali. Makanya bersembahyang jangan mengikuti waktu. Nanti telat cara kamu mempersembahkan ke dalam hidupmu, kamu akan mati. Makanya orang Jawa itu nggak butuh waktu 5 kali sehari, nggak butuh waktu 7 kali sehari. Orang Jawa itu setiap detik itu selalu sembahyang. Nah, salah satunya adalah memperbaiki cara kita berpikir dan cara kita berangan-angan. Itu juga salah satu cara kita bersembahyang. Gitu. Nah, kontroversi ya monggo, wong ini aliran Jawa bukan aliran agama. Memang ini ajaran Jawa kok. Ya tetap harus saya sampaikan. Nah, seperti itulah orang Jawa itu cara bersembahyang. Jadi sembahyang nggak perlu harus mandi dulu, nggak perlu wudhu dulu, nggak perlu memilih tempat, nggak seperti itu. Ya, sembahyang dikala kita pemikiran kita sudah jernih, cara berangan-angan kita itu sudah suci, dan kita jangankan memikirkan tentang Tuhan yang dimaksud zat ingkang murweng zat.
kita melihat daun yang diterpa oleh angin bergerak-gerak. Kalau kita itu dengan kejernihan cara kita berpikir dan kesucian dalam hati, itu termasuk sembahyang. Gitu. Jadi kita itu jangan kalah dengan tumbuh-tumbuhan, kalah dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan nggak pernah kok ada yang menolak waktu daunnya diterpa angin. Dia malah goyang-goyang, dia malah zikir kok. Nggak seperti manusia. Kena panas sih bingung golek payung. Coba. Kena panas sudah nyalain. Wah, ini cuacanya seperti ekstrim dan lain sebagainya. Nanti sembahyang itu kita tuh menerima tentang takdir hidup ini dan takdir alam, itulah sembahyang. Dan kita harus bisa mensikapi. Maka kalau sudah benar-benar panas, caranya nggak kepanasan gimana? Ya berteduh, itulah sembahyang. Gitu loh. Kita kok ngomong itu menyakiti orang, ya kita hindari dengan omongan yang menyakiti orang itu. Ya itulah sembahyang. Kita berperilaku tidak sesuai dengan rata-rata berlaku baik. Nanti ada orang yang dirugikan, berarti kamu tidak sembahyang. Nanti bagaimana orang lain itu juga nyaman, kita sendiri juga aman. Itulah cara sembahyang. Nah, untuk mencapai metode itu maka di dalam sembahyang orang Jawa juga kalah dengan cara orang beragama. Juga ada baca-bacaan, tapi di dalam bacaan tuh semuanya tuh mengingatkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana itu Mbah? Boleh diudar? Boleh Karena belum tentu yang mendengarkan ini orang Jawa. Tapi kadang-kadang lagi baru orang yang belajar tentang Jawa. Nanti kan antara yang belajar langsung dan belajar di YouTube nanti lah nggak ada bedanya. Nah itu loh. Makanya dari Tulacik ada doanya sendiri, Tungkul ada doanya sendiri, Tundem juga ada doanya sendiri, apalagi Tuding. Itu ya. Nah itu. Nah dari empat cara itu tadi semuanya tuh mengingatkan pada diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berserah diri, dalam arti bukan Tuhan, tapi berserah diri dengan hidupnya itu sendiri. Gitu. Menawi anu niku Pak. Nggih. Kula nantos mireng kok enten sembahyang raga, sembahyang Sukma. enten sembahyang rasa cipta wonten niku pripun ngoten niku? Nah iki lak sami mawon jumlahe pinten niku? Sekawan nggih. Lah sing kula omongno napa? Tulacik, Tungkul, Tundem, Tuding kan sami mawon. Beda bahasa ngoten mawon niku. Nggih sebenarnya mboten beda rasa, cara kita merasakan dan cara kita mengartikan. Namung ngoten mawon. Pokoke tiyang sembahyang niku ngeten lho Pak. Selagi kita niku urip nrimo kalih kahanane urip niku sembahyang. Rayu monggo. Monggo. Nggih monggo. Jadi sembah cipta niku terus pundi, sembah raga terus pundi. Nggih. Sembah asma terus pundi. Ngaten. Monggo pinarak. Saking pundi Bapak? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Monggo. Kan Bojonegoro wae nggih Pak. Nggih, Saking Bojonegoro. saking Bojonegoro. Anu, Pak, Surabotan, Pak. Oh, nggih mboten menapa. Kula nggih ngapunten derek saged nyalami. Soale niki tasik wejangan. Nggih. Pripun Pak, sampeyan paham maksudnya sing kula maksud wau? Ampun. Nah, nggih. Lah niki ngeten Pak, setiap penanyaan niku mewakili kanca-kanca sebenarnya. Nggih. Pak, lan iki kan sembahyang apa niku? Lah nek sikiran niku pripun, Pak? Dikir. Nggih. Dikir niku bahasane mboten basane tiyang Jawa ta, Bu? Nggih. Dikir niku saking bahasa saking mriko. Lek tiyang mriki niku semedi. Jadi mboten wonten dikir, mboten wonten semedi. Irip. Nggih, artine semedi niku napa? Kita niku aja nganti napa nggih?
jangan pernah bosok gawuan ya apa? Jangan pernah heranan dengan situasi itu. Kita terima dengan senyuman. Medi apapun yang terjadi kita jangan pernah takut. Karena itu semua sudah kodrat hidup dan kodrat alam. Mas bisa. Ayo.